Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya dan ada juga beberapa info lainnya dari Arbitrum, dari GMX, dari yang lainnya juga. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Time frame daily-nya setelah sempat turun ke 19.750-an, ini bisa berhasil close tidak terlalu rendah, bisa close di 20.150-an, jadi ini cukup bagus dan hari ini dimulai dengan pergerakan harga ke atas juga, warna hijau, candle warna hijau seperti ini. Dari indikator masih sama seperti kemarin, RSI-nya itu berada di atas 50, MACD juga masih berada dalam posisi ke atas. Money flow-nya perlahan-lahan akan menghijau, jadi ini sebenarnya bagus. Dan kalau kita lihat juga di time frame 4 jam itu tidak ada bearish divergence, dia masih dalam proses naik. Meskipun ada kemungkinan akan terbentuk bearish divergence ketika harga Bitcoin itu naik ke daerah 20.500-an ke atas. Di sini itu ada fair value gap yang perlu kita lihat. Yang kotak warna merah ini itu di rentang 20.500 sampai 21.500. Di situ kemungkinan besar bisa terjadi adanya rejection ya teman-teman. Dari sini karena kalau kita lihat dari Fibonacci retracement-nya ada 61,8 di 21.000 di daerah tersebut itu bisa menjadi 21.000 bisa menjadi daerah di mana dia berbalik arah ke bawah ya teman-teman. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Di time frame 4 jam sih sebenarnya masih bullish, masih mengarah ke atas. Ada green dot di sini, belum ada cross apa-apa juga. Jadi masih bullish secara jangka pendek kalau saya bisa simpulkan ya teman-teman ya. Oke. Ada beberapa info lainnya seperti ini. California akan memberikan stimulus minggu ini, Pumptober. California akan memberikan stimulus sebanyak $1.050 kepada penduduknya minggu ini untuk melawan inflasi ya. Dan ini tentu saja California harus mencetak uang, pemerintah harus mencetak uang, meminjam uang, dan tentu saja ini akan memberikan hal yang baik buat Bitcoin dan harga saham juga ya teman-teman. Ini merupakan salah satu hal yang seperti di tahun 2020 pertengahan dan tahun 2021 di mana mereka memberikan stimulus ada $400, ada $800 ketika COVID melanda negara tersebut dan sama sekarang kondisinya adalah inflasi, mereka juga solusinya adalah dengan memberikan uang kepada penduduknya ya, bantuan langsung tunai kepada mereka. Oke. Dan ada beberapa info mengenai dari Arbitrum sendiri. Yang pertama itu adalah di sini ada quest yang bisa kita lakukan di Arbitrum. Ini dibawakan oleh Layer 3 XYZ. Kita bisa klik di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, jadi kalau kita klik lagi, ini ada semacam adventure yang kita bisa kerjakan. Nanti kita akan mendapatkan experience. Ya, nanti kemungkinan kita bisa semacam ada dapat potensi airdrop yang terjadi kalau misalnya kita menyelesaikan tugas-tugas di sini. Tidak hanya di layer 3.xyz aja, tetapi ada juga di guild.xyz, itu saya sudah melakukannya. Dan ada juga Arbitrum Odyssey yang sedang di-pause, belum dimulai lagi. Belum tahu kapan itu dia akan dimulai lagi. Jadi kalau kita lihat ini, kalau yang ini dia gampang, kita cuma perlu bridge ETH ke Arbitrum atau kita hold ETH-nya. Dan selanjutnya itu adalah kita swap di GMX dan Treasure DAO. Ketiga, kita melakukan lending di Radiant dan Vesta Finance, dan kita melakukan yield earn di Dopex. Ya. Jadi beberapa nama ini saya cukup familiar karena saya sekarang sedang merambah ke ekosistem Arbitrum, di mana ekosistem Arbitrum ini bisa menjadi ekosistem yang akan dipakai dengan jumlah yang banyak, dengan volume yang cukup banyak ke depannya, karena
kemungkinan besar layer 2 season bisa terjadi. Arbitrum ini sedang naik daun juga. Gas fee-nya juga murah, melakukan transaksi swap, kirim uang di Arbitrum itu sangat murah sekali. Jadi bisa menjadi hal yang baik buat DeFi yang ada di ekosistem Arbitrum ini. Dan salah satunya juga adalah kalau misalnya teman-teman lihat di CoinGecko, di trending search-nya itu teman-teman bisa muncul GMX yang merupakan yang pertama di sini ya teman-teman, karena GMX sekarang ini baru masuk ke beberapa exchange besar ya, seperti Binance, FTX, dan ada juga BitGet dan lain-lain, tiba-tiba masuk ke dua exchange besar ini, Binance dan FTX, bullish buat GMX ya. Sebelumnya saya sudah pernah memberikan review mengenai koin GMX ini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Cari saja review koin GMX. Ini merupakan analisa fundamental dan teknikal juga. Untuk GMX, menurut saya potensinya besar karena GMX adalah bagian dari Arbitrum, ya. Dan yang sekarang lagi naik daun juga adalah narasi real yield-nya. Dia akan ketika kita hold koin ini dan kita stake di platform dia, maka kita akan mendapatkan sebagian untung daripada semua transaksi futures yang ada dilakukan di platform GMX ini ya. Jadi sangat berpotensi besar sekali. Market cap-nya itu 400 juta sekarang, bisa menurut saya lebih daripada 1 miliar dolar. Menurut saya sangat mudah sekali nanti ketika bull run selanjutnya itu terjadi. Supply-nya itu juga 8 juta per 13 jutaan, jadi sekitar mungkin 60% sudah tersirkulasi di sini ya. Jadi menurut saya bagus sekali fundamentalnya. Kalau misalnya bisa dapat harga murah teman-teman di bawah 40, itu menurut saya sangat baik sekali. Oke, dan adopsi Bitcoin juga semakin bertambah. Kita lihat salah satu kota di Czech Kralofek, mereka mengumumkan Bitcoin sebagai legal tendernya. Bisa digunakan sebagai alat transaksi di dalam kota tersebut, bisa untuk beli makan, bisa untuk beli barang apapun. Toko-toko bisa membuka jalur pembayaran yang baru melalui Bitcoin Lightning Network. Jadi ini bullish buat Bitcoin, bullish buat kripto, adopsi semakin bertambah, dan juga ini di Lugano di Swiss, McDonald-nya sudah mulai menerima Bitcoin dan USDT ya. Sungguh benar-benar kripto itu progresnya sangat cepat sekali sejak tahun 2012. Ini memberikan menunjukkan kalau misalnya meskipun sekarang harganya itu turun ya teman-teman, lagi rendah-rendahnya, tetapi adopsi ini terus berlangsung karena teknologinya itu sangat bermanfaat sekali buat banyak orang, dan orang-orang dari seluruh dunia bisa memiliki wallet Bitcoin, wallet Ethereum, wallet kripto dengan sangat mudah sekali. Tinggal install di HP-nya saja dan mereka bisa langsung bertransaksi menggunakan HP mereka itu di toko-toko yang menyediakannya. Jadi ini sangat mudah sekali, sangat memudahkan sekali, dan sangat baik sekali untuk Bitcoin dan dunia kripto ya. Jadi bullish untuk Bitcoin, bullish untuk USDT juga, adopsinya semakin bertambah, orang-orang semakin banyak menggunakan USDT. Dan itu untuk informasi pada hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.